Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Ebenezer Surabaya. Sebelum kita mulai beribadah, saya minta adik-adik menyiapkan Alkitab dan juga persembahan. Apakah adik-adik sudah siap? Mari kita bersaat teduh. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Baik, mari kita nyanyikan lagu Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah di mana kami boleh bertemu lagi Tuhan secara online. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Pujilah. Oke, siap ya? Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Baik adik-adik, sekarang kita menyiapkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Bahagia adik-adik, buat adik-adik yang suka membaca firman Tuhan. Sekarang kita akan nyanyikan lagu Waktu Aku Takut. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut, ku percaya padamu, ya Allah Tuhanku. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut, ku percaya padamu, ya Allah Tuhanku. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita akan membaca
membaca dan merenungkan firman. Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan terlebih dahulu langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman, tinggal kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Mohon berkati, ya kami dapat memahami firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya, seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu. Haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pulang kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah
Tuhan Yesus menyertai masa depan. Adik-adik boleh lihat nih, gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu? Benar sekali, ini adalah gambar bumi. Ya, bumi kita di mana kita tinggal. Ada yang tinggal di Indonesia, ada yang tinggal di Surabaya, bahkan ada yang tinggal di luar negeri adik-adik ya. Dan setiap anak di dunia, Tuhan Yesus tahu masing-masing, satu persatu Tuhan tahu. Namanya, apa yang dilakukannya, itu Tuhan tahu. Kemudian, ini adalah gambar matahari, juga bulan dan bintang. Semua benda-benda langit ini adik-adik, Tuhanlah yang mengaturnya. Kalau pada waktu siang kita bisa melihat matahari, dan pada waktu malam kita bisa melihat bulan dan bintang. Dan ini adik-adik semua diatur oleh Tuhan. Hebat ya Tuhan kita ya. Nah, kalau ini adalah gambar anak-anak di seluruh dunia. Adik bisa lihat ya, mereka semua ini berbeda-beda. Baik itu warna kulitnya, rambutnya, matanya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini Tuhan pun tahu. Anak-anak ini Tuhan pun mengenal mereka satu persatu. Sama seperti Tuhan Yesus mengenal kita, mengenal Kak Evi juga. Nah, kalau Tuhan yang tahu semuanya, Tuhan yang mengatur semuanya adik-adik, tentu kita tidak perlu merasa khawatir. Karena Tuhan yang memegang masa depan kita, Tuhan yang mengatur semuanya dengan baik. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita tadi bercerita tentang anak dari Yakub. Kalau mungkin adik-adik masih ingat bahwa Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak. Dan salah satunya adalah Yusuf. Benar sekali adik-adik. Mungkin adik-adik ingat ya karena jubahnya yang berwarna-warni dan sangat bagus sekali. Dan Yusuf ini, adik-adik, dia dalam perjalanan hidupnya, dia tidak disukai oleh kakak-kakaknya, bahkan dia dijual dan dibuang ke Mesir. Bahkan adik-adik dia menjadi budak dan juga dia dipenjara. Tapi Yusuf tidak pernah marah kepada keadaannya, ataupun Yusuf tidak pernah khawatir akan masa depannya. Dan adik-adik tahu, pada akhirnya Yusuf menjadi seorang tangan kanan dari Firaun atau raja di Mesir. Atau bisa disebut juga wakilnya Firaun. Dia yang mengatur keadaan Mesir pada waktu itu. Pada waktu itu sedang kelaparan. Nah, Yusuf meminta agar saudara-saudaranya membawa adiknya ke Mesir. Adik-adik, kenapa Yusuf meminta adiknya untuk ke Mesir? Seperti adik-adik tahu sebelumnya bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan dari ayahnya Yakub, ya, sehingga dia itu ingin bertemu dengan saudaranya semua, juga orang tuanya. Kemudian Yehuda sebagai kakak dari Yusuf meminta izin kepada Yakub untuk membawa Benyamin. Nah, Bapak Yakub ini sebenarnya ya adik-adik ya, karena sudah tidak ada Yusuf, maka dia sangat menyayangi Benyamin. Dan ketika Yehuda meminta agar membawa Benyamin ke Mesir, Yusuf agak sedikit khawatir. Tapi adik-adik, pada ayatnya yang terakhir yang kita baca tadi, di ayatnya yang ke-14, dikatakan seperti ini. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu, yaitu Yusuf, menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Jadi adik-adik, Bapak Yakub sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan lagi apa yang menjadi kehendak atau rencana dari Bapak Yakub ini, tetapi dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Bapak Yakub ini tahu jika Tuhan yang merancang masa depan, Tuhan yang merancang sedemikian rupa sehingga Yakub menjadi wakil di Mesir,
dan memelihara kehidupan saudara-saudara dan bangsa-bangsanya dalam bahaya kelaparan. Nah, adik-adik, kita yang masih kecil ini tentu tidak perlu khawatir, sama seperti Bapak Yakub. Kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Walaupun kelihatannya dalam suasana sekarang ini sangat sulit, di mana dalam masa pandemi, beberapa teman kita juga masih online, belajar sambil online, tentu tidak mudah bagi adik-adik. Tapi yang perlu adik-adik lakukan adalah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apakah adik-adik siap untuk tidak perlu merasa khawatir atau tidak perlu merasa takut lagi? Kalau memang dalam masa pandemi ini, kita harus melaksanakan prokes, ayo kita laksanakan sama-sama. Sambil kita berdoa agar Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Siapa adik-adik? Siapa di sini yang merasa khawatir akan masa depannya? Tidak ada. Hebat sekali. Hebat sekali. Karena adik-adik semua sudah menyerahkan segala kekhawatiran adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti adik-adik ketahui bahwa Tuhan Yesus mengenal setiap anak di dunia. Tuhan Yesus pun mengenal kita. Mengenal siapa kita, seperti apa kita, dan apa yang kita lakukan. Sehingga adik-adik tidak perlu merasa takut atau khawatir, sama seperti Bapak Yakub. Demikian juga Tuhan Yesus yang mengatur segala yang ada di dunia ini, baik itu matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan pun yang begitu maha besar pasti sanggup mengatasi kekhawatiran kita ataupun masa depan. Nah, adik-adik, sebelum KFI tutup pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita akan bacakan satu ayat dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kita ya adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, dalam ayat ini memuatkan kita bahwa Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan dan menyerahkan segala impian kita dan cita-cita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan
tutup mata dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, dan kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa, hingga kami tidak perlu merasa khawatir ataupun takut akan masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam doa syafaat kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada, termasuk gereja yang ada di Indonesia, dan terlebih khusus kepada gereja Ebenezer. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayan yang ada di dalamnya, dan setiap pelayanan yang dilakukan kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan umur yang panjang Tuhan. Serta Tuhan memberikan berkat dan hikmat agar mereka dapat mendidik kami dengan seturut kehendak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PA, kiranya Tuhan memberkati setiap anak pelayan yang ada, setiap kakak pelayan yang ada, biar pelayanan yang kami lakukan ini boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan mau melengkapi dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh John. Silahkan adik John. Yesus, berkatilah persembahan ini untuk orang-orang yang kesusahan dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk pelayanannya adik John. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, silahkan adik-adik duduk kembali dan kita akan mendengarkan warta anak yang akan disampaikan oleh adik Gabriel. Silahkan Gabriel. Selamat pagi teman-teman semua. Berikut ini warta anak. Kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah beribadah dan yang melayani dalam IMPA. Versi YouTube 23 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih berikutnya buat Papa Mama yang sudah menyediakan fasilitas bagi kami untuk beribadah. Untuk IMPA 30 Januari 2022 akan diadakan dalam dua versi. Versi YouTube yang akan tayang jam 7 pagi, versi Zoom yang akan diadakan jam 9 pagi.
link akan di-share oleh kakak lain ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam periode 23 Januari sampai 29 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian warta sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Adik Gabriel, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Yesus Pimpin Langkahku. Adik, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami damai sejahtera dan kasih karunia dimanapun kami berada. Amin. Silahkan bersaat teduh adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kak Evi mau mengingatkan untuk adik-adik tetap ingat dan melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.